Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali materi qalqalah. Akan tetapi kita tidak akan membahas pengertian dan macam-macam qalqalah karena pembahasan itu sudah ada di serial Tajwid Kilat Dasar. Silahkan cek di playlist channel ini untuk lebih lengkapnya. Dan kali ini kita akan lebih membahas kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi saat membaca qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran, yang pertama, kesalahan yang sering terjadi saat membaca qalqalah adalah tercampurnya pantulan qalqalah dengan bunyi harokat, khususnya harokat fathah ya, karena harokat lain memang jarang terjadi. Contoh pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ba-nya terbaca fathah, bukan sukun. Contoh yang lain. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, jimnya juga terbaca fathah. Contoh berikutnya. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Ya, ta-nya terlalu jelas terbaca fathah. Sahabat Al-Quran, ini bisa terjadi karena rahang mulut yang ikut terbuka, yang mana syarat membaca harokat fathah adalah memang rahang yang harus terbuka. Contoh, bacaan ta'awud. A'udhu, a'udhu. Nah, kalau rahang tidak dibuka, maka akan terbaca a'udhu, a'udhu. Nah, seperti itu. Atau contoh bacaan hamdalah. Alhamdu. Kalau tidak terbuka, maka akan menjadi alhamdu, ya, alhamdu, seperti itu. Maka seharusnya ketika mengucapkan qalqalah, rahang mulut tidak perlu dibuka. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Kedua, sahabat Al-Quran, kesalahan yang biasa terjadi saat membaca qalqalah adalah memanjangkan suara qalqalah dan melewati batasannya. Atau istilahnya menyeret suara pantulan sehingga terlalu panjang. Contoh mungkin yang sering kita dengar pada surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu semua terlalu panjang untuk ukuran pantulan. Maka seharusnya pantulan diusahakan senatural mungkin atau alami saja, tidak perlu ditambahi lagi. Ketiga, sahabat Al-Quran, kesalahan yang sering terjadi saat membaca qalqalah adalah mengakhiri pantulan dengan huruf hamzah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqta'una ma amara Allahu bih. Contoh berikutnya, yaj'aluna asabi'ahum wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, jadi kebanyakan bacanya seperti itu ya, seakan-akan ada hamzah sukun di akhir yang sangat terdengar jelas. Atau contoh-contoh qalqalah kubro ya, seperti misalnya balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Jadi kalau ditulis seperti ada hamzah sukun setelah huruf qalqalah. Nah, kenapa ketika memakai hamzah sukun tadi itu menjadi kurang sempurna? Ya, karena selain berpotensi menambahkan huruf hamzah sukun itu sendiri ketika ditulis ya. Jika kita membaca satu ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya. Pada lafaz al-khaba'a di surat An-Naml ayat 25 itu, jika kita
baca wasol maupun wakof, maka malah seakan-akan ada dua hamzah ketika membacanya tadi itu ada hamzah sukun. Ya, dan cara membaca al-khoba'a ketika wakof sebenarnya sudah cukup dibaca seperti itu. Al-khoba', al-khoba'. Ya, maka bagaimana cara membaca hamzah terakhir? Ya, jika qalqalahnya juga seakan-akan ada hamzah sukun. Ya, tidak mungkin membacanya al-khoba' seperti itu, tidak mungkin ya. Maka wallahu a'lam. Dan biasanya poin ketiga ini yang sering membaca seperti itu biasanya kurang konsisten ya. Ya, kami mendengar kurang konsisten. Kenapa? Karena biasanya ketika berada di pertengahan atau qalqalah sughra itu biasanya dia membacanya seperti biasa ya. Biasanya membaca tidak ada hamzahnya, tidak ada hamzah sukun, tetapi ketika qalqalah kubra di akhir kalimat ini baru ada hamzah sukunnya. Nah, ini konsisten itu sangat diperlukan. Baik. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya, yang keempat, kesalahan yang sering terjadi ya sahabat Al-Quran ketika membaca qalqalah, yaitu memutus suara qalqalah seakan-akan ada saktah di sana. Ya, saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama satu ayunan. Ya, dan kesalahan ini biasanya paling banyak terjadi ketika huruf qalqalah tersebut berada di posisi kubro atau waqaf dan bertasydid. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, seperti itu. Atau contoh yang lain, dzalikal yaumul haqq. Ya, seperti itu. Mengapa bisa menjadi suatu kesalahan ya sahabat Al-Quran? Karena ukuran tasydid yang bukan nun dan mim itu karena dengung ya. Sebenarnya ukuran tasydid itu hanya 2 harokat saja dan ukurannya itu 1 ayunan. Dan kita bisa mengacu pada saat membaca wasol. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka ketika waqaf juga harusnya 1 ayunan. Dzalikal yaumul haqq. Ya, haqqu faman, dzalikal yaumul haqq. Ya, bukan dzalikal yaumul haqq. Ya, 2 ayunan. Maka ketika wasol bisa sesuai biasanya, mengapa ketika waqaf bisa menjadi kurang sesuai, terlalu panjang. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya, yang kelima, yaitu banyak yang masih mengira bahwa qalqalah kubra dan qalqalah sughra ini masing-masing mendapatkan perlakuan pantulan yang berbeda. Artinya ada yang mengira bahwa qalqalah sughra pantulannya lebih kecil, kemudian qalqalah kubra pantulannya lebih besar. Ya, maka ketika bacaan qalqalah sughra ada yang dengan sengaja ini ya, dengan sengaja mengecilkan suara pantulannya. Begitu juga ketika bertemu dengan qalqalah kubra yang dengan sengaja lebih mengeraskan suara pantulannya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi ketika qalqalah sughra diperkecil tuh. Iqra bismi rabbika. Kemudian khalaq ya, ketika khalaq itu dibesarkan. Khalaqa ya, khalaqa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu diluruskan sahabat Al-Qur'an. Mari kita lihat kaidah ini. Mubayyinan muqalqilan au muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abiyana. Dan jelaskanlah ya sifat qalqalah bila hurufnya sukun. Dan bila berada di akhir kalimat atau waqaf, maka qalqalahnya mesti lebih jelas lagi. Nah, kaidah ini sahabat Al-Quran menjelaskan bahwa setiap huruf qalqalah yang sukun ya, yang sukun, maka pantulannya harus dijelaskan. Ya, baik itu sukun asli alias sughra atau sukun karena waqaf atau biasa disebut sukun arid atau qalqalah kubra. Jadi tidak ada perbedaan ya pantulan qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Artinya sama-sama harus diperjelas suara pantulannya. Hanya saja ya di kaidah tadi dijelaskan bahwa ketika qalqalah itu berada di akhir kalimat atau saat berhenti, maka qalqalahnya pasti lebih jelas lagi. Karena apa?
Karena saat berhenti, suara pantulan terkumpul di bagian akhir, disebabkan tidak melafadzkan huruf lagi, sehingga pantulannya akan secara alami terdengar lebih jelas. Berbeda halnya saat qalqalah di posisi pertengahan atau wasal, pantulan akan sedikit lebih rendah suaranya, ya, dikarenakan kita masih akan melanjutkan mengucapkan huruf berikutnya. Dan hal yang demikian ini sekali lagi terjadi secara alami, ya, bukan disengaja. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, saya ulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Antara iqra sukun asli itu, ya, biasa disebut qalqalah sughra, ya, itu juga harus dibaca jelas, ya. Sedangkan qaf sukun yang pada lafadz khalaqa, ya, itu adalah sukun arid atau biasa disebut qalqalah kubra. Maka kedua qalqalah tadi harus dibaca jelas. Tidak boleh disengaja yang sughra diperkecil, kemudian qalqalah kubra diperbesar, ya. Jadi semua itu harus diperjelas dan secara alami akan terdengar lebih kecil yang sughra dan qalqalah kubra akan terdengar lebih jelas, seperti itu. Baik, sahabat Al-Qur'an, itu tadi beberapa kesalahan, ya, yang biasa terjadi saat membaca huruf qalqalah. Sekali lagi, sebenarnya kaidah qalqalah itu cukup sederhana, ya. Sama seperti kita melafadzkan huruf fathah. Contoh huruf ba, ya. Huruf ba itu ketika kita membaca huruf ba fathah, ya, maka cara membaca seperti ini, ya. Ba, ba. Nah, ini rahang terbuka kalau ba tersebut berharokat fathah, ya. Ba, ba. Nah, ketika qalqalah, rahang mulut tidak perlu dibuka. Contohnya, be, be, ba, be. Nah, seperti itu saja, ya. Kasaba menjadi kasabe, ya. Kalau rahang mulut dibuka, maka tetap menjadi huruf fathah. Kasaba, ya. Kasab. Seperti itu, sahabat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Silahkan share kepada yang lain. Kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.